Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini tambahannya untuk materi hari ini. Ya, mumpung ada waktu untuk bisa berbagi, sama-sama kita menambahkan materi kita, tafsir Al-Misbahul Munir, ya, ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir yang diringkas ya oleh Syekh Sofiur Rahman. Kita sampai pada halaman 21. Ya, di sini di bawah judul Qiraatul Fatihati fi sholati, bacaan Al-Fatihah di dalam sholat. Ya. Hadisun akhir, hadis yang lain. Rawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau, yaitu Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Nabi mengatakan, man sholla sholatan, siapa yang melakukan sholat, ya, siapa yang mendirikan sholat, lam yaqra fiha ummal Quran, yang tidak membaca di dalamnya Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, fahiya hidaj, maka hiya, sholatnya itu, hidajun, kurang. Salasan. Rasulullah mengulanginya, pernyataan tersebut, hingga 3 kali. Artinya ini sangat penting sekali sampai Rasulullah harus mengulang 3 kali. Ya, siapa yang nggak baca Ummul Quran di dalam sholatnya kurang. Di sini diberikan penjelasan, ghairu tamamin, tidak sempurna. Sholatnya tidak sempurna. Fakila, kemudian ditanyakan, li Abi Hurairah, kepada Abu Hurairah. Ada yang nanya kepada Abu Hurairah dengan penjelasan Abu Hurairah tentang hadis Rasul tersebut. Sahabat tersebut mengatakan, inna, sesungguhnya kami, nakunu adalah khalfal imam, di belakang imam. Kami berada di belakang imam. Ya. Bagaimana kalau di belakang imam? Apakah kami harus membaca Al-Fatihah juga? Faqala, maka Abu Hurairah menjawab, qala itu berkata, maksudnya menjawab, iqra biha, bacalah Al-Fatihah tersebut atau Ummul Quran tersebut, fi nafsika, ya, di dalam hatimu, ya. Mengikuti bacaan imam di dalam hati. Fa inni, karena sesungguhnya aku, sami'tu, aku mendengarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Ta'ala azza yang maha mulia, wa jalla dan maha agung, berfirman. Berarti ini hadis kudusi. Qasamtu, aku membagi, kata Allah, as-sholata, salat. Salat di sini penjelasan hadis yang sebelumnya adalah Al-Fatihah. Baini, antara aku, wa baina abdi, dan antara hambaku, nisfaini, menjadi 2 bagian, ya, dibagi.
Bacaan Al-Fatihah itu dibagi menjadi dua bagian. Wali abdi masalah, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa'idha, maka apabila qala, seorang hamba itu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Qala Allah, maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Ya, telah memuji aku hambaku, atau hambaku telah memuji aku. Jadi bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin ini jangan diteruskan dulu karena menunggu jawaban Allah. Ya, wa idza qala, dan apabila sang imam atau orang yang sholat itu membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka qala Allah, maka Allah pun menjawab, ya. Allah mengatakan, maksudnya Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjung kepadaku, menyanjung aku. Hambaku menyanjung aku. Wa idza qala, dan apabila si hamba tersebut membaca Maliki Yaumiddin, ya, yang artinya Tuhan yang maha merajai hari pembalasan, qala Allah, maka Allah menjawab bacaannya itu, ya, majadani abdi, hambaku memuliakan aku, mengagungkan aku. Wa qala marratan, dan suatu kali juga Allah menjawab dengan kalimat yang lain, yaitu fawwado ilayya abdi. Dengan kalimat, dengan ayat ini Allah menjawab fawwado ilayya abdi, hambaku menyerahkan dirinya kepadaku. Fa idza qala, maka apabila seorang hamba tersebut yang sholat itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Qala, maka Allah berfirman, hadza baini, inilah antara aku, wa baina abdi, dan antara hambaku. Inilah antara aku dan antara hambaku. Wali abdi masalah, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ya. Fa'idha qala, maka apabila hamba itu membaca ihdinas siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, ayat 6 sama ayat 7, maka Allah pun menjawab, ya, ini artinya insya Allah kita sudah tahu semua, ya. Ihdina, tunjukilah kami as-sirata, jalan al-mustaqim yang lurus. Sirata, jalannya alladzina, orang-orang yang an'amta, engkau beri nikmat, alaihim, kepada mereka, ghairi, bukan, al-maghdub, orang yang dimurkai, alaihim, kepada mereka, waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang sesat. Maka kalau Allah menjawab, hada ini li abdi, untuk hambaku, ya. Inilah untuk hambaku, wali abdi masalah, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Bagi hambaku apa yang ia minta. Ini jawaban Allah. Makanya di hadis sebelumnya itu ada hadis, ya, yang sudah lalu, ya. Kalau orang baca Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah, di akhir Baqarah 3 ayat, maka Allah beri. Nah, rupanya di sini ya apa saja yang diberi, apa yang bagi hamba apa yang saja yang diminta, nah, maka mintalah kepada Allah. Wahakadha, dan begitulah rawahun Nasai, ya, diriwayatkan oleh An-Nasai. Wa fi lafdin inda Muslim, dan dalam satu lafaz, satu redaksi menurut Imam Muslim, ya, wan Nasai dan Nasai, itu bunyinya fanisfuhali wanisfuhali abdi, separuhnya untuk aku, kata Allah, ya, Al-Fatihah itu, dan separuhnya untuk hambaku, wali abdi masalah, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Nah, inilah hadis berkenaan dengan Al-Fatihah ketika dibaca di dalam sholat. Oleh karena itu membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu
diusahakan per ayat jangan disambung terus. Per ayat untuk Allah berikan jawaban kepada apa yang kita mintakan kepada kita baca dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini nambah lagi ya wawasan kita tentang surat Al-Fatihah ini, masih di penjelasan surat Al-Fatihah sebelum masuk penafsirannya per ayat. Ini masih di tentang Al-Fatihah, fadilah Al-Fatihah ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.